Ad-Darsus Tsalits. Pelajaran 3. Tapi sekarang ikuti. Baitun. Al-baitu. Kitabun. Al-kitabu. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Baik. Sekarang perhatikan perbedaannya. Baitun al-baitu. Kitab, kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Pak Sumantri yang mana? Enggak ada. Yang teman tadi yang itu. Pak Dedi. Yang mana? Umar. Baik. Abu Iqra. Apa perbedaan yang bagian kanan begini sama yang kiri? Baitun, al-baitu. Perbedaannya ya. Kalau baitun ya, itu dari sisi makna ya, saya belum sebutkan. Tapi yang nampak dulu dari sisi lafaz. Perbedaan dari sisi lafaz. Baitun bertanwin ya. Al-baitu hilang tanwinnya. Baitun tanpa al. Al-baitu ada alnya ya. Tanwin adalah tanda isim ya. Sudah lewat ya, tanda isim. Al itu juga tanda isim, berarti sudah 2 ya. Nanti akan ada tanda-tanda yang lain ya, menyusul. Nah, sekarang kalau kita punya catatan, kan kemarin kata ada 3, isim, fi'il, harf ja'ali ma'nan ya, harf ma'nawi atau harf ma'ani ya. Masing-masing dikenal dengan tanda-tandanya. Isim punya tanda yang dia dikenal dengannya. Fi'il punya tanda yang dengannya dia dikenal dengannya. Harf itu juga punya tanda ya. Tandanya adalah tidak ada tandanya, itu harf.
Ya. Nah, di antara tanda isim adalah tanwin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua al. Tanwin itu tanda yang ada di akhir isim. Baitun. Ya. Kalau ada tanwin maka pasti dia itu huruf terakhir itu. Ya. Huruf yang ada tanwinnya maka berarti itu huruf terakhir dari kata itu. Nah, jadi dia tanda atau alamat di akhir. Kalau al di awal, di awal. Tetapi kedua tanda ini itu tidak boleh bertemu, ya, karena tidak boleh berdua-duaan, sebab mereka bukan mahram. Ya. Ketika tidak ada al, baitun. Tapi ketika masuk al, maka tanwin harus pergi dulu, bersembunyi. Ya. Al baitu, paham ya? Kitabun, kalau ada alnya, al kitab, ya. Baik. Abu Umar, masukkan al. Miftahun, ya, al miftahu tanpa al, apa tanpa tanwin sekarang, ya, tanpa tanwin. Qomisun, al qomisu. Hisonun, al hisonu. Himarun, al himaru. Kalbun, al kalbu. Ya, seperti itu ya. Sekira semuanya paham. Baik. Jadi asal pada isim itu bertanwin. Tapi tanwin ini bisa hilang ketika ada sebab yang menjadikan dia hilang. Salah satu sebabnya, ingat, salah satunya, bukan satu-satunya, adalah al. Ya. Tapi kedua-duanya berserikat sebagai tanda isim. Ya, kata yang ada tanwinnya atau yang ada alnya, maka kata itu adalah isim. Paham? Baik. Sekarang dari sisi makna itu yang disebutkan tadi oleh Abu Iqra. Perbedaannya, kalau baitun rumah, itu rumah tidak menunjukkan tertentu. Tapi kalau al baitu ada alnya, maka yang berbicara dan yang diajak bicara itu sudah paham rumah mana yang dimaksud. Jadi dia menunjukkan tertentu. Ya. Misalnya kami ada pembicaraan tentang sebuah rumah, ya. Misalnya rumah yang ada di depan kami misalnya, ya, depan kita misalnya, ya. Misalnya sebelumnya saya berbicara tentang rumah yang di sana, yang baru jadi, ya, dan rumahnya bagus. Ya. Kemudian saya berkata, ya, kepada Abu Iqra, saya memberikan penilaian kepada rumah itu, saya bilang al baitu jamilun. Ya, jadi harus pakai al, ya, menunjukkan bahwasanya rumah yang saya maksud dalam lafaz saya itu rumah yang sedang kami bicarakan tadi, ya, bukan rumah yang lain. Tapi kalau baitun, itu dia tidak menunjukkan tertentu, tidak diketahui rumah yang mana, gitu. Ya. Jadi kalau kita berbicara dan kita memaksudkan rumah tertentu, maka pakaikan al. Tetapi kalau kita hanya mau bilang sekedar rumah tapi tidak menunjukkan rumah yang mana, tidak ada rumah yang kita maksudkan secara tertentu, maka jangan pakaikan al. Nah, begitu. Itu perbedaannya. Sekarang saya mau kasih
materi baru, kaidah yang baru, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Karena sebelumnya kan mutar khobar ya. Ya, mungkin sekarang bagus saya kasih yang baru dulu. Masih tentang isim. Isim terbagi menjadi dua. Ada isim yang menunjukkan tertentu. Kayak tadi, baitun kan tidak menunjukkan tertentu. Kalau al-baitu menunjukkan rumah tertentu. Kan sudah singgung di situ tadi, makanya saya masuk di pembahasan ini. Jadi isim terbagi dua, ada yang menunjukkan tertentu, ada yang tidak tertentu. Ya. Yang menunjukkan tertentu itu disebut isim ma'rifah. Ya. Yang tidak menunjukkan tertentu itu namanya isim nakirah. Ya. Jadi isim terbagi dua. Ada isim al-ma'rifah, isim ma'rifah, ada nakirah. An-nakirah. Jadi isim ma'rifah dia menunjukkan tertentu. Nakirah itu tidak menunjukkan sesuatu tertentu. Yang ma'rifah itu punya lafaz-lafaz terbatas. Ya, maka hafal yang terbatas ini yang jumlahnya sedikit, sisanya berarti nakirah. Begitu. Ya. Isim ma'rifah ada 7. Ada 7. 7 sedikit kan? Ya, jadi selain 7 ini berarti dia nakirah. Terlalu banyak 7. Ya, kalau terlalu banyak nanti saya kasih sedikit-sedikit. Ya. 1. Nomor 1 saya kosongkan dulu supaya penasaran. 2, kenapa saya kosongkan? Ya, walaupun yang sudah punya dasar sebenarnya kalau saya sebutkan paham ya, tapi masalahnya belum pernah lewat. Mungkin beberapa, mungkin pelajaran 4 atau 5, nanti saya cek sebentar. Jadi saya kosongkan dulu ya. Kita hanya menyebutkan yang sudah lewat ya. 2, juga ini sebenarnya belum pernah lewat. Dia lewatnya nanti di pelajaran 4 bersama dengan yang nomor 1 ya. Hanya karena ini terlalu mudah ya, maka saya sebutkan saja ya, yaitu nama. Kalau bahasa Arabnya al-alam. Nama. Contohnya nama Muhammad, Zaid, Hamid, Yasir ya. Abu Bakar, Abu Hurairah, Makkah, Madinah, Misr,
Indonesia. Jadi namanya tidak mesti harus nama orang, ya. Ya. Singa, nama atau bukan? Hah? Bukan nama. Kalau orang pelihara singa, terus dia kasih nama, namanya Fulan. Itu Fulan, itu namanya itu, alam namanya. Kalau singa itu jins. Sebab dia belum bisa membedakan antara satu singa dengan singa yang lain. Dia seperti manusia. Kan nanti ada lelaki begitu, ya. Dia itu bukan nama. Hewan, kemudian di antara hewan itu ada singa. Itu singa belum nama. Ya, kalau ada orang pelihara anjing, kata anjing itu bukan alam. Tapi ketika dia namai anjingnya diberi nama Fulan atau Fulana, misalnya kalau betina, ya, maka namanya itu alam namanya. Maka dia jadi ma'rifah. Ketika dia disebut anjing, kalbun, itu tidak menunjukkan tertentu. Tapi kapan dia sebut namanya, berarti anjing yang itu bukan anjing yang lain. Nah, itu berarti dia menunjukkan tertentu, ya, alam, ya. Contohnya Muhammad, ya, Aisyah misalnya nama perempuan, Makkah nama kota, nama tempat. Yang ketiga ini sudah pernah kita lewati, yaitu kata tunjuk. Kata tunjuk yang sudah pernah kita lewati apa? Kata tunjuk. Hadza, apa lagi? Dzalika. Nomor 3 ismul isyarah. Ismul isyarah, contohnya hadza, dzalika, ya. Dan akan lewat nanti isim-isim isyarah yang lain, ya. Saya hanya sebutkan yang sudah kita pelajari, ya, supaya tidak banyak menghayal. Kalau banyak menghayal nanti berat, ya. Maksudnya tidak banyak membayangkan begitu, ya, yang tidak kita lihat tulisannya, ya. Itu kan kita butuh berpikir, berimajinasi. 4 belum lewat, jadi saya kosongkan. 5 ini yang sekarang di pelajaran 3 nih, yang ada alnya. Jadi ketika belum ada al, tidak menunjukkan tertentu, ya, tapi kapan ada alnya berarti menunjukkan tertentu, ya. Al-muhalla bi'al, yang dimasuki alif lam, yang dihiasi dengan alif lam. 6 dan 7 ini belum lewat, ya. Tapi ini tidak lama lagi akan lewat semua ini, 6, 7 ini. Jadi 1, 4, 6, 7 ini berdekatan semuanya, ya. Kenapa saya bahas masalah ini? Karena ada kaitannya dengan pembahasan mubtada dan khobar. Asal pada mubtada dia ma'rifah, itu asalnya, aturannya dia harus ma'rifah asalnya, ya. Jadi kalau kita mau mengabarkan misalnya rumah itu indah, maka kita tidak boleh mengatakan baitun jamilun. Kita inginkan di situ mubtada khobar. Kenapa? Karena baitun di situ nakiroh. Harus pakaikan apa? Al. Kita bilang al baitu, supaya sesuatu yang dikhobarkan itu jelas, ya, rumah yang mana yang dikhobarkan itu dia indah. Bukan baitun rumah jamilun indah, rumah yang mana? Tapi kalau al baitu rumah itu kan
terjemahan itu seperti itu. Tapi sebenarnya hakikatnya sesuatu tertentu itu karena dipahami oleh yang berbicara dan yang diajak bicara. Seperti itu yang seperti saya contohkan di awal tadi. Misalnya ya kami lagi duduk di sini misalnya sama teman saya, kami lagi memandang rumah itu, saya bilang al-baitu jamilun. Berarti rumah yang mana? Itu yang saya maksud, yang ada di hadapan saya. Ya. Jelas ya? Jadi harus pakai al-baitu jamilun, bukan baitun jamilun. Jadi asal pada mubtada dia harus ma'rif. Hada mudarrisun, ini adalah guru. Hada mubtada dan dia ma'rifah. Dari jenis yang mana? Isim isyarah. Begitu. Muhammadun talibun, Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad mubtada dan dia ma'rifah. Dari jenis yang keberapa? Kedua, alam. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang perhatikan. Diikuti dulu. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qalamu maksurun. Al-qalam, qalam apa artinya qalam? Pulpen, pena. Ada alnya. Berarti pena tertentu. Ya. Menunjukkan tertentu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada orang berbicara, al-qalamu maksurun, ya, maka antara si pembicara dan yang diajak bicara itu sudah tahu, karena mungkin ada pembicaraan tentang pulpen tertentu, ya, sehingga ketika si pembicara mengatakan al-qalamu maksurun, si yang diajak bicara paham pulpen mana yang dimaksud. Nah, makanya dikatakan menunjukkan tertentu. Ya. Al-qalamu misalnya ini ya. Ya. Misalnya di sini ada pulpen. Ya. Terus saya bertanya. Ya. Saya bertanya, ada spidol. Artinya saya minta spidol yang lain kan? Atau saya mencari spidol. Ada spidol kah? Kemudian Pak Hidayat bilang, tapi Ustaz, itu ada spidol di depan tak? Ada pulpen di depan tak? Saya bilang, al-qalamu maksurun. Maka spidol yang mana yang saya maksud? Iya, yang dia tunjuk tadi, yang dia bilang di depan saya. Itu seperti itu contohnya, ya. Nah, jadi saya sampaikan al untuk menunjukkan bahwasanya, jadi al itu gunanya untuk menunjukkan bahwasanya pulpen yang saya maksud itu yang dia maksud tadi, yang ada di depan saya katanya. Ya. Paham ya? Ya, seperti itu. Jadi al-qalamu maksurun. Ya, pulpen itu atau pulpen yang kalau dijelaskan dengan detail mungkin begini. Ya, pulpen yang kita maksud itu patah. Gitu ya. Hanya kalau dalam terjemahan biasa seperti ini kita bilang al-qalamu maksurun, pulpen itu patah, ya. Tetapi secara praktek itu tadi makna itunya itu sebenarnya makna menunjukkan tertentunya itu karena sudah dipahami oleh yang berbicara dan yang diajak bicara. Al-babu maftuhun. Ya. Apa artinya? Pintu itu terbuka. Ya, pintu terbuka. Nah, pintu yang mana? Nah, antara yang berbicara dengan diajak bicara itu sudah paham pintu yang mana. Ya. Kalau ini kan tidak bisa dijiwa ya, tapi kalau dalam pembicaraan pasti akan ketahuan. Ya. Misalnya begini. Ya. Misalnya ada teman akrab, ya.
Jadi ada ruangan dalam. Ya. Teman ini datang, dia mau mengambil sesuatu. Ya. Tetapi barang ini saya simpan di dalam. Ya, saya simpan di dalam. Saya bilang masuk di dalam, ambil. Ya. Pintu terbuka. Pintu yang mana? Pintu itu. Pintu ruangan yang di situ ada barang yang mau diambil. Ya. Jadi ketika saya bilang pintu, maka pintu itu saya kasihkan al-babu. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya pintu yang saya maksud adalah pintu yang itu, bukan pintu yang tidak jelas. Nah, seperti itu, Bu. Nah, perhatikan dua kalimat ini. Al-qalamu ada alnya sebab dia mubtada. Al-babu ada alnya, dia mubtada. Jadi tidak boleh dikatakan babun maftuhun. Kita maksudkan bab di situ mubtada. Tidak bisa. Kenapa? Sebab di situ dia nakiro. Sementara aturannya mubtada itu harus ma'rifah. Ya. Kalau dia harus ma'rifah berarti mungkin dia nama, mungkin dia isim isyarah, mungkin dia ada alnya, atau mungkin dia 4 yang lainnya. Kan 7 semua ya, di situ baru 3. Ya. Kenapa saya tidak urut saja 1, 2, 3, nanti 4, 5, 6, 7 dikosongkan. Ya, sebab itu sesuai urutan kemaarifahannya. Ya, sebab jenjang ma'rifah itu bertingkat-tingkat ya, atau ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat jelas, ada jelasnya di bawahnya. Ya. Jadi ada sangat menunjukkan tertentu, ada hanya menunjukkan tertentu, begitu ya. Al-waladu jalisun. Ya, anak itu jalisun, duduk. Ya. Wal mudarrisu waqifun, dan mudarris itu, guru itu, waqifun, berdiri. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Pak Hidayat, al-qalamu. Kenapa di sini dipilih harokat dhamma di sini? Bisa tidak kita ganti dengan fathah atau kasrah? Kita bilang al-qalama atau al-qalami maksurun, atau memang harus dhammah? Andai kata gundul, tidak berharokat, apakah kita bisa sembarang saja, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, atau harus dhammah? Harus dhammah. Berikan alasan kenapa harus dhammah. Ya. Sebab al-qalam di sini posisinya, letaknya dalam kalimat dia sebagai mubtada, dan mubtada itu memiliki hukum rafa, dan alamat rafa adalah dhammah. Ya. Jadi harus di dhammah. Kenapa? Sebab di sini dia mubtada, dan mubtada itu terkena rafa. Dan kalau rafa berarti kasih tanda rafa. Karena kalau di fathah itu artinya dia terkena nasab. Berarti bukan mubtada. Kalau di kasrah artinya dia terkena jer. Berarti bukan mubtada, sementara di situ dia mubtada. Ya, kalau mubtada terkena hukum rafa, maka kasih alamat rafa. Apa itu tanda rafa? Dhammah. Ya. Jadi harokat di situ tanda kalau dia terkena perubahan rafa. Ya. Kalau lewat atau kita bikin kalimat yang lain, ada kata al-qalam tapi dia bukan sebagai mubtada, tetapi dia sebagai hal yang lain yang mana dia terkena nasab, maka kita fathah. Nah, kalau qalam di suatu kalimat dia terkena hukum jar, maka kita kasroh. Begitu. Jadi perubahan harokat itu karena perbedaan apa? Perbedaan posisinya, kedudukannya. Dia dalam kalimat itu letaknya dia sebagai apa?
Ya, misalnya dalam bahasa Indonesia kan ada namanya SPOK. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, ada mubtada khobar ya, dan ada yang lain nanti ya. Ya, sementara kita fokus mubtada khobar, tapi ini akan bertambah nanti ya, akan bertambah. Makanya kuatkan mubtada khobar itu sebelum bertambah. Ya, misalnya ada pelaku dan ada objek nanti. Ya. Nah, pelaku itu dia juga terkena hukum rafa. Nah, kalau objek dia terkena nasab berarti di fathah. Ya. Saya kasihkan gambaran ya. Nasoro menolong. Fiil. Siapa yang menolong? Muhammadun. Muhammadun fa'il ya, fa'il itu pelaku. Ya, fa'il pelaku. Nah, kalau pelaku dia terkena hukum rafa sama mubtada khobar. Nah, siapa yang ditolong? Zaid. Ah, berarti Zaid ini yang dikenai pekerjaan, yang ditolong dia, objek. Ya. Nah, kalau yang objek itu dia terkena nasab. Nah, kalau terkena nasab berarti harokatnya apa? Fathah. Zaidan. Paham ya? Ya. Jadi nanti kita bisa baca kitab gundul yang tidak berharokat itu kalau posisi setiap kata itu kita tahu apa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi gampang sebenarnya. Yang penting belajar. Ya. Kalau belajar ada kaidah, kita praktekkan kaidah-kaidah ini, kita pahami, ya insya Allah bisa. Ya. Jadi hilangkan pikiran tidak bisa baca kitab gundul. Ya. Ya. Itu bukan hal yang kayak hal yang sulit, bukan. Kita hanya perlu belajar dan istiqomah dalam belajar, ya. Ya. Jangan berhenti kalau belum dapat. Ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan, itu kan cobaan harus dilewati. Ya. Ya, lagi pula belajar itu belajar ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab kan bagian dari agama. Berarti mempelajarinya bagian dari mempelajari agama. Ya, belajar agama itu ibadah. Ya. Terus kenapa berhenti beribadah? Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemput. Kalau kita sudah niatnya belajar itu benar, kita sudah berusaha, ya. Hasilnya kan bukan kita yang menentukan, tapi kita sudah dinilai beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat pahala. Ya. Paham ya? Tapi waktunya sudah lewat 10 menit, ya. Kalau antum di sini kan enggak apa-apa ya, dekat, saya jauh. Ya. Jadi cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.